Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini, Owalnesia. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik, fakta unik baik dari dalam sampai luar negeri. Di video kali ini guys, kita akan memberikan informasi untuk kalian semua, yaitu tentang 7 hewan laut yang berevolusi dari hewan darat. Nah pastinya hal ini belum kalian ketahui ya guys. Ternyata ada hewan laut yang dulunya berasal dari hewan darat. Nah sebelum kami membahas satu persatu dari 7 hewan laut yang berevolusi dari hewan darat yang pastinya tak disangka oleh kita semua. Maka jangan lupa guys untuk memberikan dukungan kepada channel Owalnesia dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial kalian. Terima kasih. Seperti kita ketahui, apabila bumi dihuni oleh jutaan spesies hewan, ada yang hidup di darat dan ada pula yang hidup di laut. Akan tetapi guys, tahukah kalian bahwa beberapa hewan yang hidup di laut dulunya pernah hidup di darat? Peristiwa kepunahan massal yang ada di bumi adalah alasan utama yang mendorong migrasi hewan darat ke laut. Perubahan ekosistem secara dramatis memungkinkan terjadinya perubahan evolusioner dan peluang hidup dengan cara yang baru. Kebanyakan hewan laut yang merupakan evolusi dari hewan darat adalah mamalia guys. Seperti hewan darat, semua mamalia laut berdarah panas, bernapas melalui paru-parunya, dan menyusui bayinya dengan susu yang mereka hasilkan. Nah, bagi kalian yang penasaran hewan apa saja sih yang tadinya berasal dari darat, maka berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi Owalnesia. Di posisi pertama, ikan paus. Nenek moyang paus adalah hewan darat loh guys, yang disebut dengan Artiodactyl, yang terlihat seperti rusa kecil. Nah dari sana guys, mereka berevolusi menjadi amfibi sebelum akhirnya menjadi mamalia air sepenuhnya. Beberapa paus paling awal adalah Basilosaurid, Remingtonocetids, Protetids, Pachycetids, dan Ambulacotids. Dan untuk sekarang ini guys, hewan darat yang paling berkerabat dengan paus adalah kuda Nil. Selanjutnya di posisi kedua ada Porpoise. Porpoise merupakan paus bergigi terkecil, dengan spesies yang terbesar adalah Porpoise doll yang panjangnya mencapai 2 meter. Porpoise dan paus mempunyai nenek moyang yang sama loh guys. Akan tetapi Porpoise mulai berevolusi secara terpisah dari paus balin sekitar 34 juta tahun yang lalu. Keduanya semakin menyimpang sekitar 15 juta tahun yang lalu. Terdapat 7 spesies porpoise di seluruh dunia yang tersebar di berbagai habitat. Mereka bisa ditemukan mulai dari daerah tropis hangat sampai perairan kutub. Mereka pun hidup di laut terbuka, di sepanjang garis pantai, dan di beberapa sistem sungai. Selanjutnya di urutan nomor 3 ada narwal. Narwal dianggap sebagai paus bergigi, akan tetapi guys, mereka tidak mempunyai gigi asli. Narwal jantan mempunyai ciri khas yaitu adanya tanduk panjang yang merupakan perpanjangan dari gigi taringnya. Sementara narwal betina tidak mempunyai tanduk panjang. Mamalia air ini hidup di perairan dingin Arktik dekat Rusia, Kanada, dan Greenland. Nah diyakini bahwa Porpoise dan narwal mempunyai nenek moyang yang sama dan baru terpisah satu sama lain sekitar 11 juta tahun yang lalu. Dan sekarang ini terdapat sekitar 170.000 narwal di bumi ini guys. Selanjutnya di posisi nomor 4 ada manatee. Manatee atau yang juga dikenal sebagai sapi laut merupakan hewan herbivora yang memakan tumbuhan air asin dan air tawar. 3 spesies berbeda hidup di sekitar Afrika Barat, yaitu Karibia, Teluk Meksiko, dan lembah Amazon. Manatee disebut sapi laut karena mereka adalah hewan pemakan rumput yang lambat dan juga jinak. Mereka memakan tumbuhan sekitar 10% dari berat badannya setiap hari guys. Selanjutnya kebanyakan manatee mempunyai panjang sekitar 3 meter dan mempunyai berat sampai 600 kg. Sama seperti mamalia laut lainnya, manatee harus naik ke darat untuk bernapas setiap 20 menit sekali. Manatee mempunyai 6 gigi pipih di kedua sisi mulutnya yang lepas dan sering diganti dengan cara yang mirip dengan gigi gajah loh guys. Ini adalah salah satu bukti yang menunjukkan bahwa manatee berkerabat dekat dengan gajah darat saat ini. Selanjutnya di posisi nomor 5 ada walrus.
Walrus berkerabat dengan beruang dan anjing. Mereka juga bergerak di darat dan air dengan menggunakan siripnya loh guys. Meskipun menghabiskan sebagian besar waktunya di air, walrus harus naik ke darat untuk berganti kulit, melahirkan, dan juga beristirahat. Walrus mempunyai berat sampai 1 ton, meskipun beberapa individu bisa tumbuh 2 kali lebih besar daripada walrus pada umumnya. Mereka bisa berjalan dengan keempat siripnya saat berada di darat. Ciri paling menonjol dari walrus adalah gadingnya yang besar yang biasa digunakan untuk melubangi es di atas permukaan air. Selanjutnya di urutan nomor 6 ada ular laut guys. Sama seperti namanya, ular laut menghabiskan hampir seluruh waktunya di dalam air. Padahal hewan laut ini awalnya berevolusi dari hewan darat. Sebagian besar spesies ular laut berbisa dan dapat meninggalkan air. Ular laut berkerabat dengan ular darat dari Australia dan ditemukan di sepanjang pantai hangat Samudra Pasifik dan Hindia. Mereka mulai menjadi spesies yang terpisah dari ular darat Australia sekitar 10 juta tahun silam. Sebagian besar spesies mempunyai ekor yang berfungsi sebagai dayung, dan mereka telah kehilangan sisik yang diperlukan untuk bergerak di darat ketika mereka berevolusi menjadi hewan akuatik sepenuhnya. Sebagian besar ular laut masih mempunyai satu paru-paru yang besar karena mereka masih harus menghirup udara di permukaan. Nah, yang paling terakhir guys, yaitu di urutan nomor 7 dari hewan laut yang berevolusi dari hewan darat, ada penyu. Penyu berevolusi menjadi hewan laut lebih dari 100 juta tahun silam. Meskipun penyu sudah lama menyimpang dari penyu darat, semua spesies penyu masih mempunyai jumlah kromosom yang sama loh guys. Tubuh penyu lebih berbentuk datar dibandingkan penyu darat atau kura-kura. Penyu tidak dapat menarik anggota badan atau kepalanya ke dalam cangkangnya untuk melindungi dirinya seperti spesies penyu non-akuatik lainnya karena bentuknya yang ramping. Walaupun penyu menghabiskan sebagian besar hidupnya di bawah air, mereka tetap perlu menghirup udara di permukaan. Saat terjaga, penyu menahan napas tidak lebih dari 40 menit, namun saat tidur, penyu dapat menahan napas lebih dari 4 jam. Nah, itulah guys penjelasan kami tentang sejumlah hewan laut yang berevolusi dari hewan darat yang mungkin belum kalian ketahui. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kalian semua, dan jangan lupa subscribe dan selalu berkunjung kepada channel Owalesia. Terima kasih.